Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM H0223308. Nah, di sini saya akan melakukan proses pengujian butiran soal tes objektif skala uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembedah. Nah, di mana tujuan pengujian ini untuk mengetahui apakah soal ini layak dipakai atau tidak. Nah, di sini kita masuk pada Excel, di mana kita sudah memiliki data sebanyak 30 dan memiliki soal sebanyak 15. Nah, untuk melakukan uji validitas ini kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita masuk pada aplikasi SPSS. Nah, kita ke data variabel view. Nah, di mana di data variabel view ini kita ketik soal 1 sampai dengan soal 15 dan skor total. Terus pada desimalnya itu kita rubah semua menjadi 0. Nah, untuk di mesornya itu kita rubah menjadi sekian. Nah, kita rubah semua ini ke sekian. Nah, kemudian kita ke data view. Nah, di mana untuk di data view ini kita isi dengan data di Excel. Nah, di mana kita copy semua ini, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ketika sudah datanya sudah dalam semua, kita ke analyze. Terus di analyze kita ke correlate, terus verified, kemudian blok semua, kemudian pindahkan ke variabel. Terus klik OK. Nah, di mana pada kesimpulan di bawah bintang correlation signifikan 0,01 itu valid dan bintang 1 correlation signifikannya itu 0,05 juga dinyatakan valid. Nah, kita cari pada soal 1 itu ada memiliki bintang, mempunyai, begitupun di 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai 15 berarti dinyatakan bahwa datanya ini valid. Nah, setelah dinyatakan datanya valid, maka kita ke uji reliabilitas. Setelah uji validitas, sekarang kita masuk pada uji reliabilitas. Nah, di sini kita menggunakan soal yang valid. Nah, ketika teman-teman datanya tidak valid, maka
teman-teman hanya memakai soal yang valid. Nah, di sini saya memakai semuanya. Jadi rumusnya itu, rumus reliabilitasnya itu RI sama dengan K per K kurang 1 dikali dengan 1 dikurang M dikali K kurang M per K kali ST kuadrat. Nah, di mana K-nya itu sama dengan 15 karena item jumlah soalnya itu, soal yang valid itu 15. Nah, untuk K kurang 1 itu dimana 15 sama dengan 15 dikurang dengan 1, kemudian klik enter. Nah, untuk M-nya itu sama dengan klik frag 2 kali, terus blok skor total, kemudian balas kurung dan enter. Nah, untuk K-nya itu sama dengan 14, K-nya itu sama dengan 15 kurang M-nya itu 9,96 yang ini, terus enter. Nah, untuk nilai ST-nya itu sama dengan var, kemudian blok skor total, kemudian balas kurung, kemudian enter. Nah, untuk nilai K per atau di sini K per K kurang 1. Nah, di mana K-nya itu sama dengan 15 dikurang K kurang 1-nya itu 14, kemudian enter. Nah, untuk M kali K kurang M-nya itu sama dengan di mana K-nya itu sama dengan 15 per nilai K kurang 1-nya itu 14, kemudian klik enter. Terus M-nya itu M kurang KM, di mana nilai M-nya itu sama dengan 9,9, klik sama dengan, terus nilai M-nya ini, kemudian dikali sama dengan nilai K-nya itu sama dengan 15
dikali nilai S-nya itu 24,64 dan seterusnya. Kemudian enter. Nah, untuk nilai M kali K kurang M-nya itu sama dengan 9,6 dan seterusnya. Kemudian untuk nilai K kali ST-nya itu sama dengan 9,7241. Kemudian enter. Kemudian sama dengan 1 dikurang ini nilai dari M kali K kurang M per K kali ST. Nah, itu nilainya 0,026 sama dengan 1 dikurang enter. Nah, nilainya itu 0,973 0,49. Nah, di mana tingkat kehandalan reliabilitas tinggi, sedang, rendah. Nah, sebelum masuk pada tingkat kehandalan reliabilitasnya, kita kalikan dulu di mana nilai K per K kurang 1 dikali dengan 1 kurang M kali K kurang M per K kali S T kuadrat. Nah, di mana sama dengan nilai dari R1 sama dengan K per K1 K kurang 1 itu sama dengan 0,02 di mana nilainya itu 1,071. Kemudian dikali dengan 0,97 hasil dari 1 kurang M kali K kurang M per K kali S T kuadrat. Kemudian klik enter. Nah, di mana tingkat kehandalan reliabilitasnya itu ada tinggi, sedang, dan rendah. Nah, interpretasinya itu di mana 0,00 sampai 0,20 itu sangat lemah. Nah, kita lihat pada tabel jumlah dari hasil dari RI sama dengan K per K kurang 1 dikali dengan 1 kurang M kali K kurang M per K kali ST kuadrat, di mana hasilnya itu 1,042553. Nah, kita lihat pada interpretasinya bahwa hasil dari rumus reliabilitasnya menunjukkan sangat tinggi, di mana lebih tinggi dari 0,81 sampai 1,00. Jadi interpretasinya itu sangat tinggi. Nah, kemudian setelah kita selesai menguji reliabilitasnya, sekarang kita masuk pada uji tingkat kesukarannya. Nah, di mana rumus dari kesukaran itu B per JS, di mana keterangannya itu B adalah jawaban benar dan JS-nya itu jumlah siswa. Nah, kita ke jawaban yang benar, di mana sama dengan sumnya diklik 2 kali,
kemudian blok soal 1. Kemudian balas kurung. Kemudian enter. Nah, untuk melihat hasil dari soal 2 sampai seterusnya, rentangkan nilai dari soal 1. Nah, untuk kesukarannya, klik jawaban benar dari soal 1. Sama dengan untuk kita ambil jumlah dari soal data, di mana datanya itu sebanyak 30. Kemudian enter. Kemudian rentangkan. Nah, kita lihat pada interpretasinya di mana 0 sampai 0,3 itu sukar, dan 0,31 sampai 0,7 itu sedang, dan 0,71 sampai 1,0 itu mudah. Nah, di mana kita lihat pada soal 1 dia menunjukkan 0,73, berarti interpretasinya itu mudah. Nah, pada soal 2 itu menunjukkan sedang karena di mana dia dibawa pada 0,7. Sedang, mudah, sedang, mudah, sedang, mudah, sedang ditanggapi. Nah, kemudian selesai dari uji kesukarannya, terakhir kita masuk pada uji pembedanya, di mana kita masuk pada aplikasi SPSS. Nah, mana kita langsung ke analyze, terus ke scale, kemudian reliability analyze. Nah, kemudian kita blok. Nah, ini sudah masuk, sudah dinyatakan valid, maka klik statistik, kemudian
klik item, scale item, detailed, dan continue. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat pada item total statistik di mana jika nilai itemnya sama dengan 0 atau lebih besar dari 0, itu dinyatakan pembedanya cukup. Jadi kita lihat di sini 0,8, 0,6, 0,6, 0,563, 0,707. Nah, di sini nyatakan bahwa nilai item total correlationnya itu di atas atau lebih besar dari 0,03. Berarti dinyatakan soalnya itu valid semua. Jadi itulah tadi proses pengujian butiran soal tes objektif, skala uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.